Oke, saya sebagai sesama advokat satu profesi merasa prihatin ya dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat rekan Rasman Arief Nasution dan Firdaus Wibowo. Namun saya melihatnya ya, ini semua ya, akibat ketidakpahaman hukum rekan Rasman Arief Nasution dan rekan Firdaus Wibowo. Kenapa saya katakan ini akibat dari ketidakpahaman hukum? Karena paham hukum itu penting, ya, itu berpengaruh terhadap sikap kita. Kalau kita tidak mempunyai hak, kalau kita tidak mempunyai dasar hukum, ya, maka setiap argumentasi ya kita tidak perlu ngotot, tidak perlu kencang dan tidak perlu keras. Kalau memang posisi kita itu lemah, posisi kita tidak kuat, posisi kita tidak berhak. Nah, kan ini bermula ya ketika Rasman ya, sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa atas kasus pencemaran nama baik ya yang dilakukan atau waktu itu tanggal 6 Februari 2025 yang terjadi pada 6 Februari 2025 kan. Ini Rasman ini kan tidak terima karena hakim memutuskan atau menetapkan sidang pemeriksaan saksi Hotman Paris selaku pelapor atau korban ini dinyatakan secara tertutup. Nah, padahal sidang itu sebelumnya dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, tetapi pas giliran sidang pemeriksaan Hotman Paris dinyatakan tertutup. Hal itulah kemudian yang membuat Rasman ini kencang protes ya, berapi-api sampai akhirnya ya, gaduh, ribut dan memancing reaksi publik. Nah, sekarang Rasman ini apakah paham, punya hak tidak sebagai terdakwa agar hakim itu diganti atau meminta majelis hakim diganti, berhak atau tidak? Nah, ini harusnya Rasman paham, ya, guna menentukan sikap kita ini harus kencang atau tidak. Hak terdakwa itu diatur di dalam KUHP. Tidak ada satupun hak terdakwa berhak untuk mengganti majelis hakim itu tidak ada. Ya. Nah, hak terdakwa di persidangan itu, ya, itu menerangkan secara bebas, ya, tanpa intimidasi, ya, diberikan kebebasan untuk menyampaikan seterang-terangnya. Berhak juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecat, berhak juga menghadirkan ahli untuk kepentingan terdakwa dalam hal ini yang kira-kira meringankan itu berhak ya antaranya itu tidak ada hak terdakwa itu untuk meminta ganti majelis hakim. Nah, kalau paham mungkin saja kan tidak ngotot untuk meminta ganti majelis hakim. Nah, kemudian yang kedua, Rasman juga harus paham ya bahwa yang berwenang untuk mengganti majelis hakim itu adalah ketua pengadilan. Karena yang menyusun majelis hakim ya setelah menerima pelimpahan perkara, pelimpahan berkas dari kejaksaan atau jaksa penuntut umum ya, itu kemudian ketua pengadilan negeri itu membentuk majelis hakim. Jadi yang menentukan susunan majelis hakim itu adalah ketua pengadilan dan yang bisa mengganti susunan majelis hakim itu juga ketua pengadilan ya, dua hal agar majelis hakim itu bisa diganti. Nah, kemudian yang kedua, hakim diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim. Apa contohnya? Contohnya hakim berpihak hak rasa keberpihak menunjukkan rasa tidak suka kepada terdakwa atau keberpihakan ya. Nah, diantaranya itulah. Nah, kalau mengetahui ada hal itu ya tentu bisa dilaporkan ke ketua pengadilan ya dengan saksi-saksi dari rekan-rekannya itu bahwa hakim ini berpihak, kelihatan. Nah, itu pun laporkan ke ketua pengadilan mekanismenya. Nah, kemudian ketua pengadilan ya memeriksa lah, memeriksa saksi-saksi yang melihat apa jika dipandang perlu diganti ya bisa diganti. Nah, namun ini kan Rasman ini tidak terimanya atau minta digantinya ini karena tidak terima dengan
keputusan atau penetapan majelis hakim bahwa pemeriksaan Hotman Paris dinyatakan tertutup. Pertanyaannya, apakah keputusan majelis hakim untuk pemeriksaan saksi Hotman yang menyatakan tertutup, apakah melanggar kode etik dan perilaku hakim? Nah, yang namanya melanggar kode etik dan perilaku hakim itu keputusan atau penetapan hakim itu tidak berdasar. Nah, keputusan hakim untuk menyatakan sidang pemeriksaan Hotman Paris ya dinyatakan tertutup ya menurut majelis hakim yang disampaikan ya oleh humasnya waktu itu bahwa pemeriksaan Hotman ini ya dari berkas perkara yang ada di meja hakim ini akan menggali mengenai kesusilaan, mengenai aib. Nah, berarti kalau mengenai kesusilaan, mengenai aib, apakah harus tertutup? Dalam KUHP ada pasal 153. Ya. Jadi hakim itu wajib membuka sidang itu terbuka untuk umum, kecuali ya perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, maka itu tertutup. Nah, bagaimana dengan perkara rasman? Perkara rasman ini memang pencemaran nama baik, bukan kesusilaan. Dan terdakwanya juga bukan anak-anak. Ya, tetapi sudah tua rasman kan, sehingga seyogianya terbuka. Nah, tetapi dalam pemeriksaan, ya agenda pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi, ya di mana dalam berkas perkaranya terlihat akan menggali ya mengenai kesusilaan, ya maka hakim memutuskan menetapkan bahwa untuk sidang perkara, untuk sidang pemeriksaan Hotman Paris ini sementara dinyatakan tertutup. Nah, selebihnya nanti setelah Hotman Paris bisa juga itu nanti terbuka lagi. Jadi untuk Hotman Paris saja. Sehingga hakim memutuskan pemeriksaan sidang Hotman Paris, pemeriksaan Hotman Paris dinyatakan tertutup. Ini berdasar beralasan hukum sebagaimana dimaksud atau sesuai pasal 153 KUHP. Itu loh. Nah, jadi ada hubungan keluarga dengan terdakwa tidak ada. Kemudian melanggar kode etik dan perilaku hakim juga tidak ada karena ya, dilihat keputusan itu ada mau menggali kesusilaan sehingga dinyatakan tertutup dan ada dasar hukumnya pasal 153 KUHP. Sehingga ya tidak ada alasan hakim itu ya bisa diganti. Nah, harusnya nih ya Rasman kalau sudah paham bahwa pertama, terdakwa tidak mempunyai hak untuk meminta ganti majelis hakim. Yang kedua, keputusan majelis hakim memutuskan menetapkan pemeriksaan Hotman Paris dinyatakan tertutup ini berdasarkan atau beralasan hukum, ya harusnya jangan ngotot. Itu, jangan ngotot, jangan kenceng. Itu akhirnya menimbulkan reaksi publik, apalagi dibarengi dengan rekan Firdaus yang naik ke atas meja. Nah, itu kan jadi tambah ramai reaksi publik. Nah, kalau sudah reaksi publik ini, coba amati kasus Ferdi Sambo. Kalau sudah terjadi reaksi publik netizen, itu harus diproses, kan itu. Ronald Tanur, ya terjadi reaksi publik sampai ditangkap hakimnya, kan. Nah, apalagi semua kalau terjadi reaksi publik, ya itu pasti diproses. Nah, jadi semua ini sampai berujung pada pembekuan bas kedua rekan tersebut. Ini karena awalnya ada ketidakpahaman hukum rekan tersebut sehingga akhirnya sikapnya jadi konyol. Itu ya. Nah, kemudian oke. Mengenai itu saya akan membahas dua hal. Pertama adalah kapasitas ya Rasman dan Firdaus ini sebagai advokat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia ya. Artinya anggota dari organisasi advokat. Nah, yang kedua kemudian ada berita acara sumpah yang dibekukan. Nah, pertama ya dari organisasi advokat dulu. Setelah saya mempelajari ya penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon terhadap Saudara Rasman, ternyata ya pembekuan berita acara sumpah advokat Rasman ini didasari karena Rasman
sebelumnya juga sudah pernah dipecat pada bulan Juli 2022 oleh organisasi advokat KAI. Nah, dulu saya tidak paham tuh ya masalahnya apa, tetapi saya membaca ya, pertimbangan dari Ketua Pengadilan Tinggi dalam surat penetapan pembekuan BAS ya, Rasman itu pertama ya, dasarnya karena advokat Rasman ini sudah diberhentikan dari organisasi advokat yang mengangkatnya, yaitu Kongres Advokat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua terjadi kegaduhan, ya, terjadi kegaduhan yang mengakibatkan ya mencederai marwah martabat pengadilan, dan Rasman dinilai melanggar sumpah janji advokat, di mana sumpah janji advokat itu harus bisa menjaga tingkah laku. Nah, bagaimana Rasman sebagai terdakwa? Apakah melekat advokatnya? Ya melekat saja, namanya profesi sudah disumpah kan, artinya kita sebagai advokat itu meskipun tidak di dalam sedang tidak bertugas, tidak dalam beracara, ya tetap harus menjaga. Apalagi Rasman itu meskipun terdakwa juga sering teriak-teriak bahwa saya juga ngerti hukum, saya juga advokat kan. Jadi artinya melekat advokat itu harus menjaga. Nah, saya membaca pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi itu karena tingkah lakunya ini tidak sesuai lagi ya, sesuai dengan sumpah dan janji advokat, maka diputus ya, dibekukan seperti itu. Nah, pertama, apakah saudara Rasman dan Firdaus ini bisa banding atau bisa melakukan perlawanan dengan keputusan organisasi yang memberhentikan ya keduanya? Nah, sebenarnya ya itu keputusan organisasi. Ya, artinya keputusan organisasi itu ya memang sudah melalui proses. Maka akhirnya pada bulan Juli 2022 ya Rasman diberhentikan, dan pada tanggal 9 Februari 2025 Firdaus diberhentikan. Nah, boleh ya orang yang diberhentikan itu protes, tidak terima atau banding kan gitu. Itu hak dari kedua rekan tersebut. Tetapi ketika keduanya sudah memutuskan pindah organisasi advokat, untuk Rasman pindah ke Pradi Bersatu, kan? Kemudian untuk Firdaus pindah ke Feradi WPI, organisasi advokat lain. Nah, berarti dia menerima keputusan organisasi advokat tersebut, terkecuali ya dua-duanya ini tidak pindah organisasi. Nah, bisa tuh ada dasar untuk melakukan perlawanan, kan itu artinya untuk melakukan protes. Nah, jadi menurut saya ya upaya perlawanan ya atau banding tadi kan ya diistilahkan banding tadi atau perlawanan ini sudah dilepaskan ya hak untuk upaya hukumnya ini, karena rekan Rasman dan rekan Firdaus ini sudah pindah ke organisasi lain. Itu apalagi Rasman kan bercerita tuh di media juga mengenai bahwa dirinya dipecat oleh KAI dari dulu. Ini Firdaus juga sama kan, itu artinya sudah sadar sejak 2022. Kenapa tidak mengajukan perlawanan, tidak mengajukan upaya hukum? Nah, ketika sudah masuk ke organisasi lain, maka ya dia sama saja sudah melepaskan haknya. Berarti dia sudah menerima, ya sudah menerima kan, kita pindah ke organisasi lain. Nah itu. Nah, jadi menurut saya itu sudah tidak bisa lagi ya untuk tidak terima dengan organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, mengenai penetapan ya, Ketua Pengadilan Tinggi, ya baik Ketua Pengadilan Ambon yang membekukan BAS Rasman, maupun Pengadilan Tinggi Banten yang membekukan BAS Firdaus. Apakah bisa dilakukan perlawanan atau upaya hukum? Nah, sejauh ini ya saya mempelajari, saya belum menemukan referensi atau aturan untuk melawan penetapan penetapan pengadilan tinggi itu, baik Ambon maupun Banten. Saya belum menemukan referensinya. Saya dari kemarin saya cari, saya gali. Ini apa? Karena kalau penetapan ya yang dilawan itu ya itu penetapan yang dilawan biasanya kan ada pemohonnya, ada pemohonnya biasanya. Saya mempelajari ya pertimbangannya itu kan di situ tidak ada kan permohonan dari siapa kan. Nah, sehingga ya
saya masih mempelajari ini ya, apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Saya walaupun ya dalam hal ini tidak terdampak apa-apa ya, tetapi saya sebagai advokat nih dipandang perlu karena ini peristiwa menarik. Nah, sehingga ketika sudah muncul putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Ambon yang membekukan ya Saudara Firdaus dan Saudara Rasman ini ya, saya akhirnya tertarik untuk melihat dan sampai jam ini saya belum menemukan referensi untuk melakukan perlawanan, aturan untuk melakukan perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tersebut. Itu. Ya, ya begini. Arti dibekukan kalau saya lihat ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dibekukan ini berarti tidak berlaku. Itu. Nah, berarti berita acara sumpah Saudara Rasman dan Saudara Firdaus yang dibekukan oleh Pengadilan Tinggi yang menyumpahnya itu berarti tidak berlaku sejak tanggal dibekukan. Terlebih Ketua Pengadilan Tinggi mengirim ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memberitahukan seluruh pengadilan negeri di wilayah atau yang dinaungi Mahkamah Agung, kan itu. Nah, beracara di persidangan ya, itu hakim itu pasti ya mulai pendaftaran perkara sampai bersidang itu pasti harus diperlihatkan ya KTA, kartu tanda advokat, tanda anggota advokat ya. Kemudian yang kedua berita acara sumpah. Nah, KTA ya itu sudah diberhentikan ya dari organisasi advokat yang mengangkatnya. Nah, kalaupun keduanya itu ada KTA dari organisasi advokat yang baru ya yang lain kan, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi untuk BAS juga diminta juga diperlihatkan. Nah, BAS ini kan karena sudah dibekukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten ya, dan Ketua Pengadilan Negeri juga semuanya sudah ditembuskan, maka di situ pasti hakim akan taat kepada edaran pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa ya, Pengadilan Tinggi ya di wilayah Mahkamah Agung bahwa ya, BAS kedua advokat tersebut tidak berlaku. Sehingga kalau BAS tidak berlaku ya maka tidak bisa lagi untuk beracara atau praktik pengacara di persidangan. Gitu, Mas. Ada apa? Pesan. Oke. Ya, saya sesama profesi ya. Sekali lagi saya merasa prihatin ya. Artinya kalau itu adalah satu profesi untuk menghidupi keluarga ya, menghidupi keluarga, cari nafkah, saya merasa prihatin. Cuma yang sangat saya sayangkan tadi ya, saya melihatnya ini gara-gara ada ketidakpahaman hukum ya dari dua orang tersebut sehingga sikapnya jadi konyol. Pesan saya ya, kalau suatu saat ya entah bagaimana caranya ya barangkali Allah masih menakdirkan kedua orang tersebut jadi advokat lagi ya, ya harus dijaga sikapnya, jangan merasa jago terus di mana-mana, marah-marah terus di mana-mana, orang dimarahin kan, tidak lihat situasi, tidak lihat posisi kan itu. Jadi harus dijadikan pembelajaran permasalahan ini yang membuatnya itu jadi menyesal ya. Nah, jadi saya berpesan itu ya pokoknya ya kalau mau jadi advokat lagi ya, misalnya jadi advokat lagi, hal ini jadikanlah pembelajaran ya. Ya saya tidak tahu nih ya kedepannya apakah
bisa dimungkinkan nanti kan ya basnya itu kemudian dicabut pembekuannya, penetapan pembekuannya atau bagaimana kan saya tidak tahu ya, tapi saya berpesan ya sebagai sesama rekan advokat ya seprofesi ya, apabila suatu saat ini jadi advokat, jadikan ini pembelajaran, jangan sok jagoan ya. Orang hukum itu tidak mengedepankan jagoan fisik marah-marah, tidak seperti itu. Pakailah hukum, berdebat itu pakailah dasar hukum gitu. Ya, Fadel tersangka itu kan sejak awal ya, saya sudah memberikan pendapat, sudah memberikan pernyataan waktu itu di depan Polres ya, bahwa kalau sudah terjadi hubungan badan, meskipun itu suka sama suka, maka sudah pasti masuk, walaupun tidak ada paksaan. Kenapa? Karena perempuannya ini masih anak ya, si Lolinya ini ya, sehingga kalau masih anak itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tuanya itu berhak untuk melaporkan atas persetubuhan anak itu ke aparat kepolisian. Nah, jadi kalaupun misalnya Fadel berdalih ya seperti yang disampaikan Rasman bahwa keperawanannya itu bukan sama Fadel, itu sejak SMP misalnya ya sama orang lain lah, pokoknya orang lain lah, sama Fadel tuh misalnya sudah tidak gadis lagi ya, tidak jadi soal ya. Tetapi ketika Fadel mengakui ya berhubungan badan dengan Loli ya, maka saya pastikan itu bisa jadi tersangka karena diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun suka sama suka pacaran, tetap itu bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini pasal 81 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya paling lama itu 15 tahun. Nah, kemudian mengenai aborsi. Nah, mengenai aborsi ini ya, saya tidak tahu apakah memang ada bukti-bukti yang kuat bahwa telah dilakukan aborsi. Kalau memang ada bukti yang kuat ya telah dilakukan aborsi, ya tentu kalau memang ada peranan dari Fadel ya tentu bisa tersangka juga dalam perkara aborsinya. Tapi minimalnya mengenai anak ini udah jelas ya, udah jelas. Jadi kalau Fadel hanya memungkiri ya tidak hamil ataupun memungkiri tidak bukan orang yang pertama ya berhubungan badan, berarti kan walaupun bukan orang yang pertama tetap saja nih kan ada hubungan badan, ada persetubuhan, tetap saja bisa kena dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu.